Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan jamaah kajian taklim subuh Ahad pertama di bulan November tahun 2023. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak kalah pentingnya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua pada subuh hari ini dapat hadir ke majlis ilmu, majlisnya para malaikat, majlisnya orang-orang soleh. Mudah-mudahan ketika kita hadir ke majlis ilmu pada hari ini, insya Allah kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama orang-orang soleh, bersama para anbiya, para siddiqin. Mudah-mudahan kita dimudahkan masuk surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. DKM Masjid Jami Al-Mujahidin dan koordinator dakwah, pada hari ini kita akan kupas tentang Babul Wali Al-Adil dari kitab Riyadhus Shalihin, di kitab saya halamannya 279 dari kitab Riyadhus Shalihin, berbicara tentang bab al-waliyil adil, bab pentingnya untuk mencari pemimpin yang adil. Al-wali maknanya pemimpin, bisa diartikan wilayah. Jadi pemimpin itu punya wilayah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 9, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada hambanya, terutama kepada para pemimpin, untuk bersikap adil, wal ihsan, dan selalu berbuat ihsan. Adil artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu adil. Lawan adil artinya zolim. Jadi orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut zolim. Jadi zolim itu adalah lawan adil. Allah sangat cinta kepada para pemimpin yang adil, dan Allah sangat benci dan murka kepada para pemimpin-pemimpin yang zolim. Wal ihsan, dan para pemimpin itu selalu berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Jangan sampai kebaikan itu hanya segelintir orang, apalagi kebaikan itu hanya untuk keluarganya, bukan untuk seluruh umat. Maka pemimpin-pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para pendukung-pendukungnya. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, surat Al-Hujurat ayat 9, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah wahai para pemimpin,
Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu al-muqsitin, Allah itu sangat cinta, sangat suka, sangat senang kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Jamaah sekalian yang berbahagia, sampai Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an qala Rasul innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang adil itu nanti orang itu dekat di sisi Allah akan mendapatkan manabir min nur, mendapatkan mimbar yang sangat bercahaya. Siapa itu? Alladzina ya'diluna bi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Jadi pemimpin yang adil itu ya'diluna, memutuskan hukum, ya'dilun secara adil, wa ahlihim termasuk keluarganya, termasuk koleganya. Jadi kalau keluarganya salah, dia tetap memberikan sanksi dan hukuman, bukan malah dibela. Koroninya salah, bukan didukung, malah diberikan sanksi. Itulah pemimpin yang adil. Wa mawallu, dan orang-orang yang di bawah pimpinannya, artinya di bawah yang ia pimpin, yaitu rakyatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pemimpin-pemimpin yang adil itu adalah mereka akan bersama para pendukungnya yang adil. Sampai di dalam Al-Quran Allah mengatakan al-akhilla yauma idin, orang-orang yang dulunya di dunia bersama mereka. Al-akhilla yauma idin ba'duhum di ba'din adu, dulunya di dunia bersama mereka. Ketika ada masyarakat mendukung pemimpin yang zalim, maka mereka akan bertengkar. Ba'duhum li ba'din adu, satu sama lain akan bertengkar. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa. Nah, dari hadis dan Al-Quran ini kita diperintah untuk mencari pemimpin yang adil. Saat ini kita lihat Indonesia, negara kita, beberapa bulan lagi akan menghadapi pemilu, yaitu mencari pemimpin yang adil. Jangan sampai salah. Kalau salah akibatnya fatal, ya. Jangan sampai salah. Kalau salah akibatnya fatal, ya. Apalagi sampai disogok atau pengen disogok atau ada yang menyogok. Jadi yang menyogok, yang pengen disogok, kedua-duanya masuk neraka. Ar-Rosi wal Murtasi pinnar. Orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Kira-kira ada nggak di zaman sekarang nih sogok menyogok? Nanti lo gua kasih duit nih, pilih gua. Sogok itu Pak. Yang nerima dapat sama-sama, yang menyogok dan yang disogok, apalagi pengen disogok, pinnar. Bye-bye. Uang sogokan itu uang panas, ibu-ibu. Uang apa? Uang panas, ya. Apalagi dia cuma dekatnya sama kita nih. Menjelang pemilu itu para calon-calon legislatif deketin kita. Deketin ibu-ibu, kalau nyolok saya, nyoblos saya, ibu mau apa? Kerudung dibeliin, ya, baju seragam dibeliin, kurang sound system dibeliin. Udah jadi boro-boro nengok. Ada kira-kira model begitu manusia? Yang mana orangnya Pak? Mudah-mudahan nggak ada ini, ya. Ini maaf nih yang jadi caleg rata-rata begitu modelnya. Ibarat payung, ketika hujan payung dipakai, hujan reda payung dilempar. Jadi masyarakat dijadikan objek. Cuman dibayar gocap, iman melintir saudara. Cuman dibayar gocap, dibayar 500.000 pun nggak seimbang saudara. Perjalanan 5 tahun ke depan, apalagi gocap,
setengah juta juga nggak ada artinya itu uang. Nggak ada artinya setengah juta. Andai kata ada partai ngasih ibu setengah juta, tapi salah mencari pemimpin, resikonya ibu. Al-akhilla ba'duhum li ba'din yauma izin. Baik-baik bu, ya. Sekarang ini ada 3 calon, ya. Ada 3 calon. Silakan ibu memilih 3 calon. Mau Prabowo Gibran silakan. Mau Ganjar Mahfud, bukan Mahfud ini ya. Ini Pak Mahfud ya. Ganjar Mahfud silakan. Anies atau Muhaimin atau Amin juga silakan. Tapi saya besok mah bu, tanggal 14 saya masuk ke bilik suara, saya memilih Amin. Ibu milih siapa? Terserah ibu. Itu hak saya memilih Amin bu. Woi, saya memilih Amin. Apa Amin? Anies dengan Muhaimin. Itu kan pilihan saya. Setiap masyarakat punya hak politik. Maaf kalau ada di jamaah yang gak setuju, yang gak pengapa. Betul atau tidak? Emang dipaksa, tapi tidak. Al-mar'u ala dini khalili falyanjur ila man khalilihi. Kata Nabi, orang itu dilihat kepada siapa yang ia coblos pemimpinnya. Apakah pemimpin yang ia coblos pemimpin yang mantep imannya, mantep agamanya, atau pemimpin yang remeng-remeng agamanya? Ibu bisa lihat 3 pasangan yang paling top markotop, yang paling jenius siapa? Ayo, jujur bu. Saya memilih Amin. Bapak mah terserah memilih siapa kek. Betul atau tidak? Harus berani Ustadz. Ngapa Ustadz? Ustadz nggak boleh abu-abu. Ustadz kagak boleh abu, apalagi remeng-remeng. Kemarin saya diundang bu, tabligh akbar bersama Anies Baswedan. Di mana tuh? Di Jabon berselawat. Ada 25.000 jamaah. Tabligh akbarnya seperti Oma Irama, gede banget itu sound systemnya bu. Semuanya dari rakyat, untuk rakyat. Jadi ibu tanya, dari mana Amin duitnya? Duit Amin di pengusaha, duit Amin di rakyat. Lebih banyak saudara-saudara. Maka kita golkan besok Amin jadi presiden. Amin. Yang kagak Amin ketahuan itu bu. Yang gak Amin ketahuan itu. Hei, jangan takut pak. Mana jihad kita? Orang-orang Palestinanya dibantai habis. Ya. Ibu-ibu melahirkan anak. Apa doa ibu? Biar anak saya mati ketembak, mati syahid. Itu orang ibu-ibu Palestina. Coba ibu-ibu kita. Ada ibu-ibu yang berdoa, mudah-mudahan anak saya tembak mati syahid. Ada kagak? Lah kagak. Bocah ampek aja takut mati. Betul nggak? Jadilah orang yang berani membela Islam. Jangan takut saudara. Ini perjuangan terakhir. Jangan sampai oligarki menguasai negara kita. Betul atau tidak? Baik-baik. Man mata walam yagju fil Islam mata su'batum minan nifaq. Siapa orang yang mati belum berani membela Islam, belum berani mencari pemimpin yang adil, matinya sama dengan matinya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bahasannya babul waliyil adl. Bab menerangkan pentingnya mencari pemimpin yang adil, ya. Insya Allah besok muncul pemimpin yang adil. Amin ya robbal. Ternyata amin bu. Kemarin saya lihat dia pinter banget bahasa Arabnya. Bahasa Inggris mah gak usah ditanya. Pidato luar negeri di depan para menteri luar negeri, begini the best. Dia tuh pujiannya luar negeri pak. Biasanya orang Indonesia iri bin dengki kalau ada temennya yang hebat. Paham maksud saya pak? Iri bin dengki, bukan diangkat malah dijatuh-jatuhin pak. Coba bapak lihat, ibu lihat survei. Kalau saya baca survei di media sosial, udah enak aja, udah enak saya bacanya, enak. Wah, pasti nomor 3. Ayo, bapak lihat di lapangan. Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Madura, Sumatera Barat, Bogor, Jawa Barat, semua kalau ada acara amin bu, termasuk kemarin di Solo itu jutaan manusia kayak semut. Bayangkan saudara-saudara,
Itulah pemimpin yang adil. Dia besar di lapangan, dia cinta ulama. Mudah-mudahan munculkan pemimpin yang adil. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, amin Bu ya. Jangan mau kita ada katanya amin itu bid'ah, lalu bejat. Dari mana amin bid'ah? Coba. Kalau ada imam tadi Ustadz Faiz, waladdallin, bagaimana jawaban makmum? Amin. Maka sholatnya sah dan sempurna. Coba kalau ada imam waladdallin Ganjar, lah kegesah. Lah kegesah. Betul nggak? Waladdallin Prabowo, lah kagak bisa. Yang pantas amin Pak. Amin itu apa? Istajib doa'ana ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Ya, terima doa kami. Kemudian ada berapa golongan yang bakal dapat naungan Allah nanti pada hari kiamat? Dijawab dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Di kala itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 7. Di sini diterangkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sab'atun. Apa arti sab'atun? 7. Sab'ah apa artinya? 7. Mudah-mudahan kita di dalamnya masuk di antara 7 golongan. Amin. Ya, amin ya robbal. Ada 7 golongan. Yuzilluhumullah fi dhillih. Nanti akan mendapatkan naungan, nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu yang dimaksud hari kiamat, padang mahsyar, tidak ada yang dapat memberikan naungan kecuali naungan itu munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari itu Allah yang punya kekuasaan. Limanil mulkil yawm. Allah yang punya hak, yang menentukan manusia imma fil jannah wa imma finnar. Manusia nanti dibagi kepada 2 golongan. Satu golongan masuk neraka, satu golongan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua bakal masuk surga. Amin ya robbal. Mudah-mudahan. Ada 7 golongan ya yang bakal dapat naungan Allah di padang mahsyar. Sebelum saya kupas apa itu padang mahsyar, ibu-ibu, ibu buka surat Ibrahim ayat 48. Allah terangkan padang mahsyar itu yauma tubaddilul ardo ghairal ardi was samawat. Padang mahsyar itu adalah satu tempat di mana tempat itu sudah diganti. Yang dulunya bumi bukan lagi bumi, yang dulunya langit udah nggak ada langit. Itu padang mahsyar. Sekarang bumi, nanti padang mahsyar bumi udah lain, berbeda. Di atas kita ada langit, ada 7 lapis. Nanti padang mahsyar beda langitnya, kata Allah. Bagi Allah itu mudah menciptakan bumi. Bagi Allah itu mudah menciptakan langit, saudara. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada saat itu manusia digiring kemana? Untuk menghadap Allah di padang mahsyar al-wahidil qahar. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Gagah, Pak. Maka pada waktu itu Malik Yaumiddin, yang menjadi raja cuman Allah. Fir'aun yang dulunya sombong ditantang, hei Fir'aun, berani kamu mengatakan Tuhan hari ini? Fir'aun kagak berani. Hei Korun, berani mengatakan kamu manusia yang terkaya? Korun tidak berani.
manusia al-wahid, waktu itu yang paling al-wahidil qahhar, tidak lain adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahidil qahhar, zat yang maha esa, zat yang maha agung, zat yang maha gagah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gambaran padang mahsyar udah terangin itu dalam surat Ibrahim 48, buminya udah beda, langitnya udah beda. Manusia digiring pada waktu itu di padang mahsyar, ya. Kemudian Nabi menerangkan tentang padang mahsyar. Yusarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda khadra kakirsatil attaqa laisa fiha alam la di ahadin. Jadi Nabi mengatakan yusarun nas, nanti manusia bakal dikumpulkan, kata Nabi. Di mana? Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Ala ardin, di atas bumi. Dan bumi itu baydo, bumi itu putih, Pak. Kalau sekarang kan bumi hitam, kotor. Karena apa kotor? Banyak diinjak oleh manusia, binatang, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bumi kotor. Nanti padang mahsyar buminya udah diganti. Itu buminya diganti, baydo, bersih, putih buminya, ya. Khadro, keijo-ijoan, ya. Kemudian bulat bumi itu, tanpa ada kotoran. Laisa fiha alamun li ahadin, seakan-akan bumi itu tidak pernah diinjak oleh manusia. Seakan-akan bumi tidak pernah diinjak. Ibarat karpet yang kita injak ada bekas telapak kaki manusia. Diganti karpet baru, nggak kelihatan telapak kaki manusia. Nanti diganti bumi baru oleh Allah. Begitulah gambaran padang mahsyar. Kemudian bagaimana di padang mahsyar itu? Diterangkan oleh Nabi, di padang mahsyar manusia dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki. Jadi nanti manusia, Bu, telanjang. Telanjang, nggak pakai gaun sekalipun. Perempuan telanjang, laki-laki telanjang, Pak. Nggak ada yang pakai alas kaki. Sepatu, sendal, selop kagak pakai, Pak. Bayangkan, matahari sejengkal dengan matahari dengan palanya. Jadi manusia pada waktu padang mahsyar ada yang berenang dengan keringatnya sendiri. Kelep dia, Pak. Bayangkan. Begitulah, apalagi orang-orang kafir, Pak. Bagaimana keadaan orang kafir? Allah terangkan dalam surat Isra ayat 19. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukyan wa summa. Orang kafir nanti di padang mahsyar, di mana wajah-wajah mereka tersungkur. Jadi mereka itu jalan dengan wajahnya, Pak. Kalau di dunia orang kafir pada bangga, pada sok, pernah memiliki apartemen, memiliki duit, memiliki dunia. Tapi di sono liatin aja, pala lu di bawah, nyungsep lu jalan. Ayo, ini ada wujuhuhum umya, di mana mereka nanti jalan dengan wajahnya umyan, buta matanya. Karena di dunia dia sudah dibutakan dari kebenaran. Wabukman, dan pada bisu, gaguk. Wasumman, dan pada tuli alias pada budek gitu. Udah buta, tuli, budek. Itu orang kafir, ya. Ma'wahum jahannam, di mana orang kafir mereka udah disiapkan oleh Allah tempatnya di mana? Jahannam. Di neraka jahannam. Itu udah jelas, Pak. Jadi kalau ada kita seorang muslim mencari pemimpin yang kafir, kita nanti diseret dengan mereka. Walaupun kita ahli ibadah, ahli sholat. Almar'u ma'aman ahabba. Kata Nabi, manusia itu tergantung kepada siapa yang ia cintai di dunia. Kalau dia cinta dengan orang soleh, cinta dengan orang yang ahli ilmu, insya Allah dia bergabung dengan orang soleh di sana. Amin ya robbal. Tapi kalau di dunia dia cinta kepada orang kafir, dia akan diseret bersama orang kafir, dijebloskan ke jurang api neraka jahannam. Kullama khubat jidnahum sa'ira. Ketika ibu api mau padam, jidnahum sa'ira, dia panasin lagi, dipanasin lagi.
sampai 50.000 Celcius panasnya api neraka, Pak. Bayangkan, kompor aja di rumah kita, kompor. Ibu kan gak sanggup, kompor gas. Ibu taruh, sanggup ibu? Itu 50.000 panasnya api dunia. Kecil banget Bu kompor itu. Maka kita beriaz, bermunajat agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ada satu doa yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah, la haula an maksiatillah illa bi ismatihi. Dengan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, aku berlindung daripada maksiat kepada Allah. Wala quwata ala taatih illa bimaunati. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali ketaatan itu semata-mata datangnya daripada hidayah dan maunah Allah. Jadi kita datang subuh ini atas dasar maunah hidayah Allah. Amin ya rabbal. Enggak semua orang bisa, ibu-ibu. Bersyukurlah kita hari ini menjadi manusia pilihan Allah. Amin ya rabbal. Kita bisa mengekang nafsu kita yang mungkin kalau kita tidak hadir ke masjid Al-Mujahidin, mungkin kita ngorok alias nambah tidur. Betul atau tidak? Tapi berkat kita lawan nafsu kita, kita bisa duduk di majlis ilmu, dapat pahala seperti kita mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Amin. Amin ya rabbal. Bayangkan, besar sekali Pak. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Bahkan malaikat mendoakan, ya Allah, berikan orang-orang yang sholat subuh keberkahan hidupnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, orang yang bangun subuh hidupnya pasti akan ada keberkahan. Amin ya rabbal. Beruntunglah kita, saudara-saudara, hari ini bisa bangun subuh, mengekang hawa nafsu ngantuk, dan kita dapat pahala mengaji. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada berapa golongan yang dapat naungan Allah? Ada 7 golongan ya. Karena durasinya enggak panjang, mungkin kita tergantung ini berapa aja yang kita bahas hari ini. Yang pertama, siapa yang dapat naungan Allah di padang mahsyar? Tadi udah saya gambarkan betapa mengerinya padang mahsyar. Tapi bagi mereka akan mendapatkan naungan Allah, padang mahsyar itu adalah satu tempat yang indah. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu tempat yang indah, teduh, sejuk, dan tidak ada kehausan. Amin ya robbal. Kenapa tidak ada kehausan? Karena kita akan mendapatkan haudnya Rasulullah. Apa itu haudnya? Telaganya Rasulullah. Siapa yang dapat minum telaga Rasulullah, dijamin kita tidak akan haus selama-lamanya, dijamin tidak ada lapar selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua dapat haudnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya untuk mendapatkan haudnya Rasulullah? Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Perbanyak sholawat supaya dapat haudnya Rasulullah ya. Amin ya rabbal alamin. Satu, siapa orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat? Imamun adil. Siapa yang pertama? Yang pertama, imam yang adil. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan imam yang adil. Amin ya rabbal alamin. Imam yang adil adalah imam yang dapat cintanya Allah. Kalau kita memilih pemimpin yang adil, otomatis kita mendapatkan cintanya Allah, dan otomatis kita mendapatkan naungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita besok akan mendapatkan cintanya Allah dengan cara kita mencari pemimpin-pemimpin yang adil. Yang kedua, siapa lagi yang akan mendapatkan naungan Allah? Sabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang mendapatkan naungan Allah yang kedua adalah sabun. Apa itu sabun? Sabun artinya pemuda, ya. Di mana pemuda itu nasa'a bi ibadatillah. Di mana pemuda ini gesit, rajin ibadahnya kepada Allah. Kalau aki-aki rajin, nenek-nenek rajin, kagak heran. Kena dikit lagi mati, Pak.
Betul nggak? Ada nih aki-aki sholat tahajudnya mantep, Ustaz. Itu nenek saya rajin sholatnya, bagus. Akinya bagus lah, emang harus begitu. Udah tua mah harus begitu, ya. Apalagi yang kita cari kecuali ibadah, ya. Nenek-nenek jangan ganjen, ya. Ngapain nenek ganjen? Apalagi mejeng di jalan, mana ada yang demen? Setan aja demen. Boro-boro anak muda, bener nggak? Ini banyak nenek pada ganjen di zaman sekarang. Mendingan banyakin ibadah. Ini Nabi mengambil konteks sabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang aktif ibadah kepada Allah. Tidak dikatakan syekhun nasyafi ibadatillah, bukan aki-aki atau nenek-nenek yang udah tua bangka, tapi Nabi mengatakan konteksnya adalah sabun, pemuda. Kenapa pemuda? Kita tahu pemuda adalah jiwanya masih dikangkangin oleh nafsu. Yang namanya pemuda itu adalah dia selalu hidupnya banyak melakukan hal-hal yang bermaksiat. Itu pemuda. Tapi ini pemuda yang aktif ibadah. Mudah-mudahan termasuk anak-anak kita di dalamnya. Amin. Anak-anak kita yang masih muda aktif beribadah kepada Allah, dan dia nanti mendapatkan naungan Allah. Amin ya robbal alamin. Pemuda, ya, yang aktif beribadah kepada Allah, dia pasti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, siapa lagi yang akan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kelompok yang ketiga, mudah-mudahan kita masuk semua. Amin. Amin ya robbal. Siapa itu kelompok yang ketiga? Rajulun mu'allakun, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kelompok yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa dimaksud mu'allak? Terpaut. Artinya laki-laki itu lebih utama, lebih afdal sholat jamaah di masjid. Amin ya robbal. Jadi laki-laki yang sering melakukan sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Amin ya robbal alamin. Sya'ban itu hampir rumahnya 7 kilo dari Masjid Madinah, tapi dia jalan kaki untuk mengejar sholat berjamaah bersama Nabi. Satu ketika Sya'ban biasanya ada di pojok, Nabi tengok nggak kelihatan. Aina Sya'ban ya ashabi, mana Sya'ban hari ini nggak datang? Kata sahabat, la adri ya Rasulullah, bal huwa indama marid, mungkin dia sedang sakit ya Rasulullah. Akhirnya Nabi setelah sholat subuh berjamaah datang rame-rame jalan kaki ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban diketuk pintu, assalamualaikum. Dibuka, ternyata istrinya Sya'ban. Nabi bertanya, aina Sya'ban? Sya'ban baru saja meninggal dunia ya Rasulullah. Jadi dalam hidupnya Sya'ban waktunya habis digunakan untuk sholat di masjid. Mudah-mudahan Bapak termasuk seperti Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu mati ada 3 hal yang diucapkan oleh Sya'ban. Aduh, aduh, aduh. Ada 3 aduh. Lalu aduh yang pertama apa? Andaikan rumahku lebih jauh, maka aku akan beruntung. Baru 7 kilo aja beruntung, sudah diperlihatkan sorga. Yang kedua, pada saat Sya'ban dari rumah memakai pakaian gomis yang dalamnya baru, yang luarnya agak jelekan. Ada seorang di tengah jalan sedang kedinginan, baju itu diberi oleh Sya'ban. Lalu Sya'ban berkata, aduh, andai kata baju yang bagus yang ada di dalam tubuhku aku berikan, maka aku lebih baik. Yang jelek aja sedekah saya udah diterima oleh Allah. Orang yang meninggal, orang yang beriman, mu'allaq bil masjid, udah ada gambaran surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pada saat melihat ada orang yang sedang kelaparan, Sya'ban membawa 2 potong roti.
satu potong roti buat orang yang kelaparan, satu potong dia makan. Bicara Sa'ban, aduh, andai kata 2 potong roti saya sedekahkan, saya bahagia. Bayangkan saudara-saudara. Jadi Sa'ban sudah dijamin masuk surga lantaran hidupnya mu'allaq ilal masajid. Dia terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hidupnya mu'allaqun bil masajid dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk ibu-ibunya yang selalu mendorong suaminya atau anaknya untuk aktif berjamaah di masjid. Amin ya robbal alamin. Udah berapa? Udah 3. Yang keempat, siapa lagi yang akan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat? Rajulan tahabba billah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang bersahabat dasarnya karena Allah, berpisah dasarnya karena Allah. Jadi kalau kita mencari teman, bukan dasarnya dia pejabat. Kalau kita mencari teman, dasarnya bukan dia orang kaya. Kalau kita mencari teman, dasarnya karena Allah. Kalau kita berpisah, berpisahnya pun karena Allah. Maka orang yang begini nih, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita punya teman pejabat, dapat proyek, selama dia jabatannya ada, begitu jabatannya pensiun, proyek habis. Makanya jangan kaget kalau sekarang ini banyak orang yang gelisah. Dia berkata, nanti kalau saya nggak menang jagoan saya, presiden saya, pemimpin saya nanti dapat uang dari mana? Ini ada, Pak. Maka dia akan menghalalkan segala cara. Nauzubillah min, baik-baik, Pak, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan naungan Allah. Kita berteman dasarnya karena Allah, berpisah dasarnya karena Allah. Udah berapa itu? Udah berapa? 4. 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang gesit ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang aktif ke masjid dengan banyak melakukan aktif berjamaah. Yang keempat, dalam berteman dasarnya karena Allah, berpisah juga dasarnya karena Allah. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, yang mendapatkan naungan dari Allah kelak pada hari kiamat, yaitu seseorang, rajulun, seseorang, da'athu imra'atun, seorang laki-laki ketika dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, jataman sobin, wanita itu memiliki kedudukan, wajamalin, dan cantik. Faqala, lalu laki-laki ini berkata, ketika ada seorang wanita yang aduhai, yang gemulai, yang cantik, yang bakhenol, ya, ketika dia belum muhrimnya, dia berkata, inni akhafullah, saya tidak bisa melakukannya. Kenapa? Saya takut daripada azab Allah. Nah, inilah saudara-saudara paling berat kedudukannya, karena godaannya berat. Semua laki-laki pasti tergoda dengan perempuan. Kata Nabi, fitnah umatku di akhir zaman al-mal an-nisa. Ujian umatku di akhir zaman harta dan wanita, kata Nabi. Siapa yang gak tergiur dengan harta? Tidak sedikit gara-gara harta orang murtad dari agamanya. Betul atau tidak? Betul nggak? Tidak sedikit. Sorenya beriman, pagi-pagi kafir. Pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa demikian Rasul? Ya biudinahu bi aradi minad dunya. Lantar nih orang silau dengan duit, silau dengan dunia, akhirnya pilihannya salah pilih. Ada kira-kira besok begitu? Woi, ada nggak? Ada nggak? Melintir tuh iman. Umpama ibu besok nih, Bu, saya nggak tahu tuh Pak Mahfud Anies nomor berapa presiden. Dia kan daftar nomor 1. Belum tahu kan? Belum tahu. Nah, ibu ada timnya, Bu. Ini gambar Anies, toblos ya.
Datang lagi, Bu, ini Ganjar, ini duit 2 juta. Wah, Prabowo 3 juta. Ibu milih mana? Saya mau tanya, jujur. Pasti ibu milih 3 juta kan? Betul nggak? Milih mana, Pak? 3 juta. Ini 2 juta, kecil. Nah, ini orang begini termasuk yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya karena dunia. Nauzubillah min. Baik-baik, Pak, ya. Jangan sampai iman melintir. Ya, dunia enggak seberapa. Dunia paling banter 70 tahun, 80 tahun. Betul nggak? Tapi kehidupan akhirat tidak ada batasnya, saudara. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari urusan tipu daya dunia, termasuk wanita, ya. Ini akhafullah, saya takut, ya. Satu ketika ada 3 orang masuk ke gua. Salah satunya seorang pemuda diajak kencan dengan pacarnya. Satu ketika pacar perempuan minjem duit. Bang, pinjemin duit. Berapa real? Sekian. Nanti saya ganti, Bang. Bukan hanya uang, mahkota saya siapkan buat abang. Bagaimana pemuda ini? Neng, kita tidak mau melakukannya sebelum kita ijab dan qabul. Ketika masuk gua, doanya langsung diijabah. Inilah pemuda yang dapat naungan Allah kelak pada hari kiamat, karena dia sudah menangkal syahwat nafsunya. Amin ya robbal. Udah berapa itu? Udah 5, ya Pak. Udah berapa? Udah 5, ya. Dikit lagi, 2 lagi. Yang keenam sekarang nih. Siapa lagi yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahpaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yang keenam, seseorang yang sedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dia sedekah memberikan dari tangan kanannya sampai tangan kiri nggak tahu. Itulah sedekah yang diterima. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, Pak. Apa maknanya? Ikhlas sedekahnya, Pak. Bayangkan, tangan ini kan satu tubuh. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Dia akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah kelak. Bagi siapa? Orang yang sedekahnya ikhlas. Amin ya robbal. Contoh, hamba Allah nyumbang buat renovasi Masjid Al-Mujahidin 5 juta. Hamba Allah. Siapa namanya? Hamba Allah banyak gak? Itu tuh yang begitu tuh, Pak. Yang mendapat naungan Allah dari hamba Allah. Begitu ada panitia hari Jumat, ini datang nih anaknya. Nih, ntar ada pengumuman nih. Pengumuman apa? Penyumbang renovasi Masjid Mujahidin. Begitu sebut hamba Allah, itu tuh bapak gua hamba Allah 5 juta tuh bapak gua. Bapak gua, lu tahu nggak 5 juta bapak gua? Ya, hilang pahalanya. Jangan disebut. Ya. Kalau bisa sedekah itu seakan-akan seperti kita buang air besar, Pak. Malam makan apel, makan jeruk, makan yang enak-enak. Besok pagi kita keluarkan. Jangan bicara, jangan apel keluar. Jangan. Ikhlas, Pak. Begitulah sedekah yang ikhlas, sedekah yang diterima, maka dia akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Amin ya robbal. Yang terakhir, saudara, yang ketujuh, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat? Rajulun zakarallahu khalian papadot ainahu muttafaqun alaih. Yang ketujuh, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Rajulun zakarallah, seseorang yang hidupnya selalu zikir kepada Allah. Zikir artinya ingat sama Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Orang itu selalu zikir, menyebut nama Allah dimanapun ia berada, ya. Baik dikala berdiri, dikala jalan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Baik dikala berdiri atau duduk, dia selalu berzikir, ya. Dikala duduk dia zikir, dikala tidur dia zikir, malam mau tidur dia zikir sama Allah. Khalian dalam keadaan sepi, sunyi, tanpa diketahui oleh orang.
Ini kan ada orang zikir overacting, Pak. Tasbih gede banget dari Banten. Nih liatin gue, Allah, Masya Allah. Zikirnya bukan kholian itu mah, ya overacting, Pak. Nggak dapat naungan. Zikir yang kholian, yang sunyi, hanya diri dia dengan Allah, Pak. Maka orang itu selain dia zikir papadot ainahu, begitu dia zikir matanya meleleh, ngeluarin air mata, ngingetin dosa sambil istighfar. Dia tobat, ya Allah, dalam perjalanan hidup saya kalau diputer video saya malu, ya Allah, nggak sebanding dengan ibadah saya, dosa saya lebih banyak, ya Allah. Mudah-mudahan dengan banyak zikir dosa saya diampuni, amin ya robbal. Insya Allah orang yang zikir secara sepi, sunyi, dengan meneteskan air mata di hadapan Allah, insya Allah orang ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan naungan Allah pada mahsyar. Mudah-mudahan kita masuk di dalam ke-7 golongan tadi, amin ya robbal alamin. Ya, demikian kajian kita hari ini dalam membahas babul waliyil adl, bab dalam rangka mencari pemimpin yang adil. Ditutup dari Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah, siapa itu pemimpin yang adil? Khiyarukum a'immatukul ladina tuhibbun wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Di ujung hadis ini dikatakan pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya. Rakyat cinta sama dia, dia pun cinta sama rakyat. Itulah pemimpin yang adil. Kata Nabi, tuhibbuna wa yuhibbun, engkau cinta sama dia, dia pun cinta sama kita. Itu pemimpin yang adil. Ya. Sebaliknya, siapa itu pemimpin yang zalim? Wasiraru a'immatikum alladina tubgidunahum wa yubgidunakum. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang jahat. Siapa itu pemimpin yang jahat? Yaitu pemimpin yang engkau benci, dia pun membenci kamu. Engkau nggak suka, dia pun nggak suka sama kamu. Watal wayubgidunakum, dia membenci kamu. Watal anunahum wayul, dia mengutuk kamu, kamu pun mengutuk dia. Saling kutuk mengutuk. Itulah pemimpin yang zalim, kata Nabi. Ya, pemimpin yang tidak pernah memikirkan rakyat, dia hanya memikirkan keluarganya, dinastinya. Baik-baik, saudara bisa tahu ya. Kata Anies, negara ini bukan milik keluarga, negara ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Yang terjadi negara ini seakan-akan mahkamah keluarga. Betul apa tidak? Ya, kita lihat aja nanti ya. Jangan sampai dimenangkan ya. Mudah-mudahan Allah menangkan pemimpin yang adil. Amin ya robbal. Qala ya Rasulullah, apalan ubabiduhum? Bagaimana kalau melihat pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, apakah boleh dipecat? Nih, ini ada hadisnya. Apakah boleh dipecat ya Rasul? Lah, kata Nabi, jangan kamu pecat. Maqama fikum as-shalah. Jangan kamu pecat selama pemimpin itu masih aktif mengerjakan sholat. Tetapi kalau melihat pemimpin yang jarang sholat, jarang ke masjid, kita lihat kerjanya cuman cawe-cawe, cuman kelihatannya dunia doang, boleh kata Nabi kamu pecat. Mudah-mudahan ini hadis ya, kan enak ada dasarnya. Kita semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal. Mari kita tutup dengan membaca salawat asli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin. Lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Terus wa ala alihi wa sahbihi
Sekian dan demikian, mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.